Konseling lebih terfokus pada interaksi antara konselor dan konseli, dan lebih mengutamakan pembicaraan serta komunikasi nonverbal yang tersirat ketika proses konseli berlangsung, dan semacam memberikan solusi agar konseli dapat lebih memahami lingkungan serta mampu membuat keputusan tepat, dan juga nantinya konseli dapat menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya. Sedangkan psikoterapi lebih fokus pada treatment terhadap masalah sifatnya emosional, dan juga lebih dapat diandalkan pada klien yang mengalami penyimpangan, dan juga lebih berusaha untuk menghilangkan simptom-simptom yang dianggap mengganggu, dan lebih mengusahakan agar klien dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian ke arah yang positif. Pendekatan terhadap mental illness dan bentuk utama terapi. Pendekatan terapi mental illness yang pertama itu pendekatan psikoanalisa, banyak menekankan faktor ketidaksadaran dan berlandaskan pada pengaruh aspek biologis manusia. Kedua, pendekatan behavioristik, menekankan proses berpikir nasionalisme dalam terapi. Pendekatan ini memandang manusia dari sudut perilaku yang tampak bisa diobservasi dan kuantifikasi. Ketiga, pendekatan humanistik, sangat mementingkan nilai kemanusiaan pada diri seseorang. Yang keempat, Gestalt, sebagian besar merupakan terapi eksperimental yang menekankan kesadaran integrasi yang muncul sebagai reaksi melawan terapi analitik serta mengintegrasi fungsi jiwa dan badan. Bentuk-bentuk utama terapi berdasarkan tujuan dan pendekatan metodis. Wolbert membagi perawatan psikoterapi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penyembuhan sportif atau sportif terapi, merupakan perawatan dalam psikoterapi yang punya tujuan untuk memperkuat benteng pertahanan atau harga diri atau kepribadian, memperluas mekanisme pengarahan dan pengendalian emosi atau kepribadian, pengembalian pada penyesuaian diri yang seimbang. Penyembuhan sportif ini dapat menggunakan beberapa metode dan teknik pendekatan, diantaranya pertama, bimbingan atau guidance, merupakan lingkungan mental manipulation, pengutaraan dan penyaluran arah minat, tekanan dan pemaksaan, pendapat perasaan, penyaluran emosional, sugesti, penyembuhan inspirasi berkelompok. Yang kedua itu penyembuhan reduktif atau reduktif terapi, suatu metode penyembuhan yang mempunyai tujuan untuk mengusahakan penyesuaian kembali, perubahan dan modifikasi sasaran tujuan hidup dan untuk menghidupkan kembali potensi. Adapun metode yang dapat digunakan antara lain: pertama, penyembuhan sikap; kedua, wawancara; ketiga, penyembuhan terarah; keempat, psikodrama; ketiga, penyembuhan rekonstruktif. Penyembuhan rekonstruksi mempunyai tujuan menimbulkan pemahaman terhadap konflik yang tidak disadari agar terjadi perubahan struktur karakter dan untuk perluasan pertumbuhan kepribadian dan menambah potensi. Metode ini dan teknik pendekatan antara lain: pertama, psikoanalisis; kedua, pendekatan transaksional; ketiga, penyembuhan analitik berkelompok. Teknik terapi dalam berbagai pandang psikologi. Teknik terapi psikoanalisa. Teknik ini menekankan fungsi pemecahan masalah dari ego yang berlawanan dengan impuls seksual dan agresif dari ide. Teknik terapi perilaku. Teknik ini menggunakan konsep belajar untuk memodifikasi perilaku individu. Teknik terapi kognitif perilaku. Teknik ini memodifikasi perilaku individu mengubah keyakinan maladaptif. Teknik terapi humanistik. Teknik ini dengan pendekatan fenomenologi kepribadian yang membantu individu menyadari diri sendiri semuanya dan memecahkan masalah mereka dengan intervensi terapis dan minimal. Teknik
Terapi elektrik atau integratif. Terapi mengkhususkan diri dalam masalah spesifik. Teknik terapi kelompok dan keluarga. Teknik memberikan kesempatan bagi individu untuk mengenali sikap dan perilaku dalam interaksi dengan orang lain yang memiliki masalah serupa.